Saya itu mau melompat karena ini kan apa bambunya itu kecil, sementara saya kan gemuk gitu. Jadi saya di sanggo tangganya itu yang dari bambu itu sama saya dilanting dari atas itu. Terus dari situ kita sudah di dalam situ akhirnya kita buka semua. Kemarin ya ada peristiwa Pengadilan Negeri Solo mengeksekusi Polri Kamandungan itu sebuah sebuah bangunan di keraton, pintu masuk ke keraton yang selama ini ditutup sehingga terus kemudian dibuka. Nah, saya penasaran Gus Timung, itu kan peristiwanya itu kan istilahnya berarti negara itu membuka pintu itu. Alasannya apa? Alasannya supaya kedaton begitu ya. Kedaton itu bisa digunakan atau diakses untuk kegiatan-kegiatan adat begitu nggih. Kegiatan ritual-ritual keraton, pelestarian budaya begitu dan penelitian begitu. Nah, tapi kok di berita itu banyak yang menghubungkan ini dan memberi sebuah penanda begitu kalau ini bisa menjadi awal dari dalam tanda kutip ini Gus Timung kerukunan atau perdamaian yang dari konflik yang selama ini ada di Keraton Solo. Itu apa hubungannya Gus Timung dengan dibukanya pintu Polri Kamandungan ini dan itu? Sebetulnya kalau kemarin itu kan sudah dalam posisi simbolis karena kami kan sudah ada di dalam. Peristiwanya di tanggal 19 Desember 2022 kan di sana ada maling yang betulnya malingnya itu mengancam pembantu yang ada di sana. Setelah dia ngomong di HP, habis itu nggak bisa dihubungi. Nah di situ saya kan datang, terus kebetulan di situ sekitar keraton udah diblokade sama masyarakat situ supaya siang-siang itu setengah 2 siang. Nah, saya di situ ada polisi, saya ngomong Pak ini saya kan hubungi pembantu ini kan nggak bisa, mungkin apakah dia mati atau apa, kita nggak tahu. Saya penjenengan jadi saksi, saya tak melompat melebu gitu ke polisinya. Ke polisi itu. Terus akhirnya kita ambil tangga, terus pertama itu Gusti Timur dulu yang melompat. Saya itu mau melompat karena ini kan bambunya itu kecil, sementara saya kan gemuk gitu. Jadi saya di sanggo tangganya itu yang dari bambu itu sama saya dilanting dari atas itu. Terus dari situ kita sudah di dalam situ akhirnya kita buka semua gitu. Nah setelah itu baru kita mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung untuk eksekusi itu, yang itu dilakukan baru kemarin itu. Jadi secara simbolis walaupun kita sudah di situ. Nah eksistensinya Polri Kamandungan itu kan Polri yang untuk masuk ke Daton, yang dimana di situ untuk kegiatan budaya, juga pengembangan budaya. Karena sejak Bapak pun tahun 93 itu saya ada sanggar Pasinaon Pambiworo. Itu masuk Polri Kamandungan sebelah timur. Terus sanggar tari itu ada di masuk sebelah kanan itu Semorokoto. Di sana itu Marcukundo. Dan ini sudah saya urusi sejak tahun 74. Saya itu sudah ada sanggar ini. Terus juga karena itu untuk akses keluar masuk abdi dalem gitu. Juga para peneliti yang ke Sasono Pustaka di perpustakaan itu, dan semuanya aksesnya lewat situ kan, itu pintunya 3. Memang yang tengah ini khusus untuk dibuka kalau pas ada upacara grebek, ada tamu agung lah gitu, tamu yang dianggap tamu keraton yang punya kedudukan yang lebih gitu. Jadi kemarin itu berarti berarti dari semua pintu itu ditutup awalnya.
Ditutup bahkan. Semuanya ya. Jadi ditutup itu peristiwa yang tadi tanggal 15 yang ada maling itu tadi. April, bukan, itu malam saya buka. Awalnya itu kan setelah suksesi Bapak ke kakak saya ini, kan terjadi apa? Ada Raja Dua lah, ada kayak gitu terus sampai pada waktu ada rekonsiliasi begitu. Nah, adat itu kan nggak menerima, memang nggak ada yang namanya adat itu. Raja malah bersatu dengan musuhnya terus menyerang lembaganya gitu. Ini ya baru kejadian kemarin itu, ngaten loh. Nah, di tanggal 15 April 2017 itu pagi hari itu kita digeruduk polisi 2000, tentaranya 400. Kita udah nggak boleh masuk lagi, kita digiring keluar semua. Katanya mau diajak runding, tapi ternyata langsung ditutup. Bahkan abdi dalam di situ yang penjagaan yang masuk ke Keputren itu hanya 6 orang, terus bagian nyapu halaman itu dimasukkan ke bis itu begini, termasuk ada teman kita Mas Inung itu katut keciduk gitu. Lah kalau saya kan masih berunding begitu. Saya nggak tahu peristiwa mereka karena saya sudah di luar. Karena saya datang sama suami saya, pokoknya kita aja, kita turuti dulu aja. Itu daripada nanti katanya kita dipaksa digeret-geret sama polisi. Nah, ini ada apa gitu loh. Kita tuh kan nggak tahu. Akhirnya kan saya mencari apa ya. Bahkan saya sudah itu di tanggal 17, tanggal 22 itu Polda itu sudah ngomong ada tersangkanya inisialnya KM, Kusmurtia kan, KM itu. Waduh, ini kok kurang ajar banget ini dan saya nggak tahu salah saya apa. Akhirnya saya kan sampai dibawa ke Polda, diperiksa, diinterogasi ya. Dengan kamera 9, 11 jam Mas. Terakhir saya tanya sama itu. Di Polda itu diperiksa? Di Polda. Saya itu salah saya itu apa? Atau kok saya itu sampai nggak boleh masuk keraton, terus sekarang saya malah diperiksa itu. Gusti itu dituduh memalsukan jabatan. Hah? Memalsukan jabatan apa? Itu Pengageng Sasana Wilopo. Loh, kan nggak ada urusannya dengan pemerintah Indonesia. Ini kan jabatan di sebuah institusi budaya. Gitu. Keraton ini sekarang kan institusi budaya. Kalau dulu memang sebuah negara kerajaan. Itu. Ini apa? Terus siapa yang melapor? Saya tahu yang lapor. Itu Gusti Dipo yang lapor. Nah, terus setelah itu saya sampai cari ya perlindungan gitu. Pembuktian gitu untuk saya ini kan nggak salah sudah sampai ke Jakarta udah itu akhirnya dari kejaksaan memerintahkan ke Jawa Tengah itu masalah keluarga jadi jangan diteruskan biar diselesaikan secara kekeluargaan begitu nah tapi saya kan tetap nggak bisa masuk. Hampir 6 tahun loh Mas saya itu. Tidak bisa masuk itu? Boleh masuk. Tidak boleh masuk. Pada waktu itu sanggar-sanggar saya itu pindah semua. Yang sanggar Pambiworo pindah ke dalam Kayonan belakang keraton. Sanggar tari itu ada di Stinggil. Jadi kocar-kacir gitulah. Tapi ya saya udah pokoknya saya minta keadilan ini. Ini Gusti Allah ora sare gitu saya. Akhirnya kan saya menempuh jalur hukum gitu. Nah, dari menempuh jalur hukum tahapan-tahapan itu selesai di Mahkamah Agung. Terus dari putusan Mahkamah Agung itu kami ke PN Surakarta, kita mendapat penetapan yang mana LDA ini sah menjadi subyek hukum untuk dinasti Mataram Surakarta.
gitu. Terus ya proses lagi toh pasti ada banding, ada kasasi, ada ini PK gitu. Tapi semua ditolak oleh Mahkamah Agung. Akhirnya malah ada perintah untuk eksekusi itu yang baru berjalan kemarin itu. Nah, tapi makna dari apa yang sekarang sudah terjadi kemarin itu, saya bersyukurnya itu keraton yang sebagai pusat budaya tidak mau itu, karena budaya Jawa itu ya ada di Keraton Surakarta itu. Karena ini kan belum ada pemerintah, Keraton Surakarta sudah 200 tahun di Desa Solo itu. Jadi ini pindahan mulai dari Kutha Gedhe ke Pleret ke Kartosuro terus baru ke Desa Solo ini. Gitu. Jadi yang paling saya bersyukur dengan sudah dibukanya Kamandungan ini kan ini menunjukkan bahwa LDA itu ya bisa dibilang menang dari perkara yang dianggap saya ini memasukkan jabatan lah itu ini. Nah, ini sebetulnya hanya kemenangan keraton itu sendiri. Karena bukan untuk pribadi saya, tapi saya tuh keraton ini supaya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Gitu. Karena sebelumnya waktu saya keluar itu saya meninggal mahasiswa 15. Akhirnya ganti judul semua untuk skripsinya. Gusti Puger itu waktu itu 25 mahasiswa. Jadi kan bidangnya masing-masing gitu. Nah, ini yang peristiwa kemarin itu semoga disadari semua. Saya kemarin menyampaikan di hadapan Sentono Dalem, Darah Dalem, terus Abdi Dalem yang itu tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur yang ada dalam perkumpulan Pokoso Paguyuban Kawula Keraton Surakarta itu. Saya sampaikan bahwa saya tuh menempuh jalur hukum ini karena ada pelanggaran hukum, terutama hukum adat. Gitu. Lah apa? Itu tadi karena tidak punya hak, bukan anak laki-laki tertua, minta jadi raja. Didukung malahan sama oknum-oknum pejabat. Gitu. Dibiayai. Sementara kita malah diinjek-injek malah dibiayai. Begitu. Nah, jadi ini yang juga harus untuk menyadarkan semua kalau saya sih pejabat. Siapapun yang akan menjabat harus tahu sejarah berdirinya Republik ini. Itu. Yang mana landasan hukumnya sudah ada, yaitu Undang-Undang Dasar. Harus paham betul. Kaya negara jiblok saka langit gitu. Padahal kan enggak, ini kan persatuannya raja-raja yang 250 di BPUPK dan BPUPK itu kan Sinuhun Pakubono ke-11 yang menghimpun. Gitu. Jadi peran serta keraton untuk mempersiapkan menuju kemerdekaan itu luar biasa.